Bersama saya lagi Herdaro Putra. Buat kalian yang mau beli HP Vivo Y19, lebih berhati-hati lagi karena sekarang ada Vivo Y19 nggak ori ya. Vivo Y19 ini variannya 8/256 atau RAM-nya 8GB, ROM-nya 256GB. Harganya murah banget, cuman 800 ribuan atau 700 ribuan aja. Semurah itu, tapi ini bukan Vivo Y19 original. Nih, boxnya seperti ini, agak berbeda kalau dibandingin dengan Vivo Y19 yang ori. Terus bagian belakangnya seperti ini nih, ada tulisan Vivo Y19 Mobile Phone, RAM-nya 8GB, ROM-nya 256GB, nggak ada spesifikasinya di bagian atas. Nih, langsung kita buka aja seperti apa HP-nya nih. Sebenarnya udah aku unboxing juga ya, cuman untuk ngelihatin aja nih. Nih, HP-nya bagian belakang seperti ini nih, sama seperti Vivo Y19 yang original. Sama ya dengan Vivo Y19 yang original. Terus di bagian bawahnya kita akan dapat kelengkapan-kelengkapan seperti ini. Nih, kelengkapannya kita akan dapat softcase bening kayak gini. Dapat buku panduan juga, tapi buku panduannya ini kosong semuanya. Kosong semuanya, nggak ada diisi nomor-nomornya, tipenya kosong, modelnya kosong, pokoknya kosong-kosong semuanya, hanya ditulis mobile phone aja kayak gini. Terus di bagian bawahnya dapat kepala charger. Nih, kepala chargernya ini ringan banget, kerasa kopong ya, dengerin suaranya. Kopong dan ringan. Nih, pasti kepala chargernya juga KW. USB-nya dapat juga, ini USB-nya pakai micro USB. Nih, micro USB tapi ini KW juga ya. Kalau kepala chargernya KW, USB-nya pasti KW juga. Malah jatuh guys, nggak apa-apa ya, jatuh kayak gini nih. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan dapat headset juga. Lumayan sih dapat headset. Oh iya, hampir ketinggalan. Di sini kita juga akan dapat SIM ejector seperti ini. Untuk tampilan HP-nya sih kelihatan keren, sama dengan Vivo Y19 yang originalnya nih. Nih, ada triple kamera di bagian belakang, ada LED flash, terus di sini juga akan ada fingerprint-nya juga. Bodinya sama persis dengan Vivo Y19 yang ori dari segi tampilannya. Terus di samping kanannya ada tombol power sama tombol volume di bagian sini, dan di bagian samping kirinya ada slot SIM tray. Slotnya ini udah triple slot nih, kayak gini nih, triple slot, 2 nano SIM sama 1 slot untuk micro SD. Kemudian di bagian atasnya kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian bawahnya ini lengkap ya, ada lubang jack audio, ada port micro USB, ada lubang speaker, dan ada mikrofonnya. Nggak ketinggalan ada baut kuncian kanan kiri. Yang terakhir di bagian depan nih, bagian depan ada kamera selfie, terus ada speaker telepon, dan pasti ada tombol-tombolnya di bagian bawah. Langsung dinyalain aja, semoga aja ini nyala ya. Nyala, ada tulisan Vivo Power by Android. HP-nya udah nyala, tampilan-tampilan awalnya ini sama dengan Android Vivo pada umumnya, dan HP ini berbasic di Android 9. Saran aja kalau beli HP seperti ini jangan update OS-nya ataupun di flash, soalnya beresiko banget. Malah terjadi error biasanya HP-HP seperti ini saat diupdate atau di flash. Terus tampilan layarnya ini juga kayak layar-layar KW gitu. Saat aku cek multi-touch testernya, ini cuman bisa dapat 5 touch aja nih, langsung kita coba aja. Nih, cuma dapat 5 aja nih, maksimalnya cuma di 5 sentuhan. Untuk resolusi layarnya di 1080p x 2340 pixel. Kepadatan layarnya 480 dpi, cuman bisa di 5 sentuhan. Sedangkan layar Vivo Y19 yang original itu biasanya di 10 sentuhan untuk yang original ya. Untuk menu HP-nya di bagian pengaturan ini sama dengan HP-HP Vivo pada umumnya, tapi kalau dilihat-lihat layar LCD-nya kelihatan abu-abu atau kebiru-biruan ya, terkesan Blu-ray gitu karena pakai LCD KW. Terus kalau misalkan kita lihat di pengaturan RAM dan ruang penyimpanan, itu RAM-nya terbaca 8GB dan ROM-nya terbaca 256GB. Di bagian belakang boxnya juga sama, terbaca 8/256. Terus HP ini memorinya itu cuma tipu-tipu doang ya, atau memori yang diedit-edit supaya kelihatan gede banget, biar konsumennya itu pada beli HP ini. Ya gimana nggak beli? Ditawari memori 8/256, harganya di 700 ribuan atau 800 ribuan. Semurah itu dapat memori gede. Pasti konsumen-konsumen yang awam atau belum tahu tentang HP secara spesifik itu pada beli HP ini. Tapi memori HP ini aslinya itu cuma 6/128. Ya, memori aslinya cuma 6/128 aja saat dicek pakai aplikasi Device Info atau AIDA 64 lah.
Kita cek memorinya di sini nih. Kita cek memorinya di AIDA 64 dan di bagian sistem. RAM-nya terbaca 6 GB dan ROM-nya terbaca 106,47 GB atau 6/128. Tapi bagi kaum-kaum pendewa memori atau pendewa RAM dan ROM gitu, itu memang worth it juga kalau dilihat-lihat 6/128 di harga 700 ribuan atau 800 ribuan. Tapi HP seperti ini biasanya di dalamnya itu udah banyak bekas servisan, gantian part, dan biasanya itu pakai part-part KW. Dan HP seperti ini IMEI-nya rawan kena blokir juga karena kebanyakan nggak terdaftar di Kemenprint. HP seperti ini IMEI-nya juga biasanya nggak terdaftar di website resmi Vivo. Contohnya ini, nomor IMEI-nya aku cek di website resmi Vivo itu nggak terdaftar nih. IMEI tidak dapat ditemukan ya. Ini IMEI tidak dapat ditemukan saat dicek di website resmi Vivo. Nah, HP seperti ini IMEI-nya juga bisa terdeteksi tipe HP lain. Misalnya ini HP Vivo Y19. Saat dicek itu biasanya ketemu tipe HP Vivo yang lain. Karena IMEI seperti ini biasanya IMEI ngawur atau IMEI ditembak di sini asal dapat sinyal aja kayak gitu. Nah, beberapa keluhan tentang orang-orang yang beli HP seperti ini, itu WhatsApp-nya kena spam atau biasanya terblokir, ganti-ganti nomor sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali itu biasanya tetap masih terblokir. Itu kebanyakan keluhan dari yang udah pada beli. Kalau merasakan yang sama, WA-nya kena blokir, bisa di komen aja ya siapa nih yang WA-nya kena blokir saat beli HP Vivo Y19 8/256 di harga 700 ribuan atau 800 ribuan. Ini Vivo Y19 nggak ori ya, ini nggak ori dan ini nggak resmi. Beda banget nih kalau dibandingin sama yang originalnya. Nih pokoknya beda banget. Selanjutnya untuk kamera belakangnya ini juga terbilang bagus nih. Sekarang kita coba foto di kamera belakang ya. Ini kita coba foto kayak gini pakai kamera belakangnya. Wih, kamera belakangnya ini cukup bagus ya. Nih cukup bagus kamera belakangnya. Walaupun harganya cuma 700 ribuan aja, tapi ini terbilang bagus banget nih. Kamera belakangnya seperti ini kalau dipakai buat foto-foto. Terus ini kamera belakangnya itu bisa di zoom sampai dengan 4 kali. Ini zoom 4 kali nih, zoom 4 kali bisa di zoom sampai dengan 4 kali. Udah bagus nih, kamera belakang bisa di zoom sampai 4 kali. Sedangkan kamera depannya ini bisa di zoom sampai 2 kali aja nih. Kamera depan di zoom 2 kali. Untuk hasil foto kamera depannya ini nih. Ini hasil foto kamera depannya seperti ini ya. Nih hasil foto kamera depannya ini juga bagus kamera depannya. Terus di kamera HP ini ada beberapa lensa juga. Lensanya di kamera depan ada pilihan pakai lensa buram, tapi untuk di kamera belakangnya itu ada beberapa lensa. Ada ultrawide, lensa buram, dan ada lensa makro. Ada 3, kamera utamanya 16 megapiksel, ada kamera ultrawide 8 megapiksel, dan ada kamera makro 2 megapiksel. Untuk kamera depannya 16 megapiksel juga. HP ini dipakai buat main game Mobile Legends atau Free Fire masih bisa, sedikit-sedikit masih bisa, tapi nggak bisa lancar banget gitu ya. Ada sedikit frame drop dan sedikit delay-delay gitu. Nah, soalnya HP ini chipsetnya juga udah lumayan, pakai MediaTek Helio P65. Fabrikasinya 12 nanometer dengan inti CPU 8 core. Ya, gimana? Lumayan kan di harga segini P65 12 nanometer 8 core. Terus resolusi layarnya di 1080p kali 2340 pixel. Luas layarnya 6,5 inci, refresh rate-nya masih di 60 Hz. Kemudian HP ini tipe layarnya juga masih IPS LCD. Lanjut kita ke Android-nya. Untuk Android-nya HP ini masih di Android 9 atau Android Pie dan jangan diupdate-update lagi. Untuk baterainya sendiri kapasitasnya udah 5000 mAh. Tapi sayangnya kita dikasih bawaan charger KW sehingga untuk output chargernya pasti nggak stabil gitu. Lebih baik kalau pakai HP seperti ini chargernya dipakein charger ori bawaan aja. Mau copotan dari tipe HP lain juga boleh, yang penting jangan pakai charger KW, takutnya malah merusak HP-nya. Di HP ini juga ada tersedia sensor giroskop. Sensor giroskopnya seperti ini nih. Kalau mau dipakai sensor giroskop ini juga udah bisa, cukup responsif juga. Nih sensor gironya cukup responsif, jadi cukup bagus nih ya. Oh ternyata gironya itu nggak terlalu responsif nih, garisnya itu nggak terlalu lurus-lurus gitu, nggak terlalu responsif. Namanya juga giro software bukan giro hardware ya, seperti ini. Ya namanya juga HP murah di 700 ribuan aja, ada plus ada minusnya. Plusnya kamera bagus. Kameranya ada ultrawide,
bagus lah, kameranya ada ultra wide dan kameranya juga bening, harganya cuma 700 ribuan, 800 ribuan aja. Minusnya banyak, part-partnya banyak KW-nya seperti LCD, charger, dan dalamnya banyak bekas servisan. Dan resikonya kalau beli HP seperti ini, WA-nya kena spam dan kena blokir atau bisa juga cepat rusak. Kalau misalnya cepat rusak gimana? Ya kita nggak bisa klaim garansi ke service center Vivo. Itu nggak dapat garansi dari Vivo-nya langsung karena ini bukan HP resmi dari Vivo, melainkan udah di refurbish atau direkondisi. Yang refurbish atau yang rekondisi juga pihak luar dari Vivo, jadi nggak ada hubungannya sama Vivo sama sekali nih HP ini. Cuman bawa nama-nama Vivo aja ya, kayak gini. Kalau kalian tertarik buat beli HP ini, resiko tanggung sendiri ya. Kalau mau beli silahkan aja, nggak apa-apa. Jadi videonya sampai di sini aja. Seperti biasa, jangan lupa follow bos.